Oh, belajar ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke. Nah, Jadi program kita ini namanya Aksamala 25 ya teman-teman. Sebelumnya Raya kita, tunggu. Maaf, maaf, interupsi. Kita kita mau kenalan mentor dulu nih. ah, sabar ya. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat datang ke teman-teman semua ke program Aksamala 25. Jadi sebelum itu kita tuh pengen ngebahas di sini apa itu Aksamala, sistem mentoring itu gimana, sama ada sharing session lah sedikit. Tapi sebelum itu eh, aku pengen teman-teman semua kenalan dulu nih sama mentor-mentor yang ada di sini. Jadi mentor-mentor itu ada Ilham dari WLM Pendidikan Matematika, ada Abizar dari WLM juga dari Pendidikan Bahasa Inggris. Terus ada Zaim dari ITS Teknik Kimia, ada Ferdi juga dari UPR Pendidikan Bahasa Inggris. Terus ada aku sendiri, Zulfa dari UGM Teknik Infrastruktur Lingkungan. Terus ada Amai dari ULM Teknik Lingkungan. Terus ada Raya Bro Undip dari Oceanografi Undip, terus Nara juga dari Undip, keperawatan dan ada mentor-mentor lainnya tapi nggak terinput di sini teman-teman. Jadi langsung saja kita ke pembahasan apa itu Aksamala. Silahkan Raya. Nah, sebelum kita melaksanakan program ini, kita harus tahu dulu nih, apa itu Aksamala. Jadi Aksamala itu program mentoring gratis, perlu di garis bawahi ya, gratis untuk diri kalian juga gitu. Apakah lanjut? Raya suaranya tidak terdengar. Demi Nah, tes, ya ya. tes. Jadi sebelum kita melaksanakan program Aksamala ini, kita harus tahu dulu ya teman-teman definisinya. Jadi Aksamala itu adalah program mentoring gratis yang akan membantu kalian mengejar perguruan tinggi kalian, perguruan tinggi impian kalian. Dan perlu digaris bawah ini tuh gratis. Jadi ini tuh benefitnya banyak banget buat kalian. Lanjut, Aksamala itu sama kayak bimbel nggak sih? Nah, juga bisa lihat enggak ya, Aksamala itu program mentoring yang dimana nanti kami para mentor akan membantu teman-teman memecahkan masalah. Contohnya bingung milih jurusan apa, mau mulai belajar gimana, cara belajar yang pas itu gimana, dan sebagainya. Ya, pokoknya kayak wadah konsultasi kalian lah kalau misalkan bingung, juga wadah untuk belajar bersama. Kami akan membimbing kalian, mentoring kalian, dan membantu kalian selalu. Next. Nah, tapi nantinya kami juga akan rutin memberikan materi kepada teman-teman melalui sumber tertentu seperti YouTube, X, sumber lainnya dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman juga akan belajar barengnya di sini dan juga teman-teman gak bakal pusing mau belajar dari mana. Ini poinnya cukup jelas ya. Terus selanjutnya, Nah, jadi Aksamala itu sesuai yang dijelasin sama Karaya tadi ya. Dan di sini aku pengen ngejelasin mentoring Aksamala itu gimana. Jadi nanti teman-teman semua itu akan diberikan jadwal eh, per hari. Jadi teman-teman itu per hari udah kami kasih jadwal mau belajar apa kayak PU, hari Senin PU, hari Selasa PKPM atau lain sebagainya. Dan pada saat itu kami akan ngasih nih materi ke teman-teman dari sumber-sumber yang kami tahu. Jadi nanti teman-teman nggak bakalan pusing pengen belajar mulainya dari mana. Jadi setelah eh, kami kasih materi, teman-teman belajar. Jadi nantinya teman-teman juga bisa ngirim progres belajar teman-teman ke kami dan juga bisa bertanya gimana Kak ini materinya gimana aku bingung nih nanti kita bahas sama-sama gitu teman-teman jadi di sini mentoring itu gimana caranya kami bisa membimbing kalian sampai kalian bisa keterima di perguruan tinggi gitu.
Singkatnya gitu sih mentoring yang di Aksamala itu. Jadi nantinya juga kami bakalan rutin setiap hari yang dimana 1 minggu itu teman-teman bakalan dikasih materi terus, tapi ada liburnya, ada hari liburnya. Dan materinya udah kami siapin per hari, jadi beda-beda gitu loh. Dan udah urut juga materinya. Jadi teman-teman tuh benar-benar nggak akan pusing mau nyari materi di mana, mau mulai belajar dari mana, karena dari kami sendiri udah kami siapin materi yang nanti teman-teman bakalan pelajarin. Karena ini sudah Hamin 70 SNBT banget ya. Hamin 70 guys. Terus eh, singkatnya gitu di mentoring. Jadi lanjut aja kita ke di sini langsung sharing session sih. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin berbagi cerita gitu. Sekarang udah sampai mana? Atau di yang sebelumnya ada yang pengen ditanyain nggak dari Gaiza, Ula? Siapa tahu kurang paham sama materinya gitu. Kira-kira paham? Kalau paham, raise hand dong. Kalau nggak boleh nanya tentang jurusan nih kalau misalkan masih bingung. Heeh, betul, boleh banget. Nanya jurusan atau gimana gitu. Soalnya biasanya struggle kelas 12 itu di situ. Kayak pengen jurusan ini tapi kayak bingung gimana prospek kerjanya gimana gitu-gitu. Gimana teman-teman apakah ada pertanyaan? Dan aku lihat di sini ada yang pengen ngambil FKUGM, semangat. Semangat. Kita nanti bersaing bersama. JJ bareng ini mah. Ya, kita jajan bareng kalau lolos SNBT. Kita harus jajan berdua. Karena di sini eh, aku juga pengen kembali Misalkan mengajar, guys. Apa Abi ngomong apa? mungkin kalian ada kesusahan, ada Hmm. trouble selama ini, mungkin kayak ada masalah, ya ya seperti itulah, bingung ini Hmm, bingung itu bingung apa, tanya betul. aja, nggak usah terlalu formal karena kita juga kan dari SMA yang sama, kami kakak Iya, kelas juga kan dulu. Kami betul. bikin acara ini sebenarnya untuk hal itu, Mm-mm. karena kami itu pas kelas 12 udah ngerasain gimana teman, emang sulit sih kalau bingung sendiri jatuhnya. Lebih Mm-mm. lagi sekolah kita ini bukan sekolah yang seperti lain itulah, Betul banget. tapi kami sayang semansa pastilah. Ceritanya love hate relationship ya. Tadi Iya, ada yang kalau mau ngajak teman juga bisa, kami Mm-mm, open betul. terus. Ini ada yang nanya nih, rating masuk ke perawatan Undip. Kanara, kepada Kanara. back papernya nih habis ini. Nah, Anjir. Cara kasih ceritanya dong ke perawat undip gimana, betul. Cerita dong, Undip gimana guys? Apa ya? atau mungkin kakak-kakaknya bisa sharing nanti gimana pengalaman di program studi masing-masing biar ada gambaran buat yang lain. Hmm. Betul, betul, betul. Nanti kita sharing deh satu-satu deh. Dari aku dulu ya yang udah nanya gimana sih keperawatan lo sejauh ini kayak lebih enjoy aja sih karena aku memang suka kayak biologi dan lain-lain. Dan mungkin materinya tuh nggak seberat kalau kamu masuk ke dokteran gitu. Kalau ke dokteran tuh kayak lebih detail. Tapi kalau ke perawatan bahas yang sama kayak ke dokteran, tapi dia cuma yang di permukaan-permukaan doang. Jadi nggak space, nggak sampai ke dalam, sampai harus ke lab untuk melihat mikrobiologi dan lain-lain. Kayak overall ya seru aja sih kalau keperawatan kalau kamu bisa bagi waktunya. Karena dari segi materi, dia tipe yang apa ya bisa dipahamin gitu loh, bukan karena kan kita ngebahas manusia ya dan cuma ngebahas ngerawatnya gimana gitu. Jadi itu enak aja sih. Yang paling susah ya paling ujian prakteknya doang. Kayaknya semua jurusan di kesehatan kayak gitu sih bakal stres di ujian akhirnya. Tapi menurutku sampai sekarang masih seru-seru aja sih. Tergantung kamu temennya sama siapa aja sih sebenarnya. Kalau aku ketemu sekarang ketemu sama teman yang mungkin bisa
ngebantu dalam proses belajar. Jadi ada temenku yang pinter banget anatomi, jadi aku biasanya belajar sama dia. Nah, itu sih kayak enak aja sebenarnya. Cuman ya, dan ada satu lagi itu di keperawatan tuh kayak ada cutting yang ngadain seperti lagi stase gitu. Ada satu stase yang dimana kamu bisa daftar di situ dan dipijit, pijit gratis 30 menit, bisa kaki, terus bisa badan. Kamu mau dibekam, mau diakupuntur, bisa juga. Wow banget sih itu menurutku. Dan juga kalau kamu mau senam atau tai chi gitu, itu ada kayak itu sih plusnya ya, karena itu pasti setiap tahun ada dan aku bakal ke sana setiap minggu. Itu sangat membantu gitu. Berarti itu sih enak. Jadi ratingnya berapa nih rating dari 1 sampai 10? Karena aku masih semester 2 ya dan belum masih ke keperawatan yang benar-benar perawat banget, masih 8 lah. 8. Sama. Oke, thank you Kak Nara katanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Geiza, yaitu SNBT lebih susah dari TO apa enggak? Aku izin ngejawab duluan, mungkin dari teman-teman nanti ada yang nambahin. Dari pengalaman aku itu, SNBT sama TO jauh lebih mudah SNBT, teman-teman. Menurutku ya, karena di soal TO tuh dia lebih susah. Lebih susah karena mungkin materinya lebih expert dari yang TO punya gitu loh. Dari yang SNBT punya. Dan itu tuh kayak jadi suatu penyesalan juga sama aku karena di materi TO tuh aku nggak terlalu lancar gitu kan. Dan pada akhirnya juga berimbas ke SNBT-nya gitu loh. Karena event SNBT-nya lebih mudah, tapi kalau misalnya dasar kita nggak bagus juga bakalan susah. Mungkin dari Raya nih atau teman-teman lain yang lolos di SNBT boleh sharing apakah SNBT itu lebih susah dari TO atau lebih mudah gitu. Menurut pandangan kalian, Boleh, teman-teman. boleh. Silahkan. Pada dasarnya tryout, TO tryout kan sama UTBK itu memang bisa dikatakan lebih mudah SNBT. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih para penyedia TU itu sengaja memberikan yang bisa dibilang level expert lah? Itu supaya kalau kalian terbiasa menyelesaikan yang bisa dibilang tingkatannya sulit, saat kalian menerima yang lebih mudah, kalian akan terbiasa. Ibarat saat di TO untuk pelajaran. Untuk yang materinya literasi, kalian akan disuruh membaca bahkan sangat panjang berparagraf-paragraf, sedangkan pas di SNBT paling-paling 3 paragraf. Tapi karena kalian sudah terbiasa di TO itu membaca cepat yang 5 paragraf, udah tahu triknya, kalian pasti akan terbiasa. Mungkin soal yang tematik juga, kalian terbiasa ngerjakan angkanya besar, pas di SNBT yang keluarnya angkanya nggak terlalu besar, kalian langsung kerja-kerjakan gitu doang. Nah, gitulah. Jadi kalau ditanya lebih susah mana, lebih susah tryout jelas. Dan biasanya juga itu teman-teman, skor TO tuh cuman di range 500-an atau 400-an, tiba-tiba nanti di SNBT bisa sampai ke 600 gitu loh. Aku skor TO ku ya kalau range skor TO tuh emang segitu guys, kayak jarang nyentuh angka 600 gitu loh. Tergantung platformnya di mana sih. Mungkin Raya mau sharing? Gak, gak banyak sih, cuman aku udah setuju sama mereka, apa yang mereka sampaikan udah bener banget. Tapi ya kita harus tetap try out terus sih buat latihan soal biar kalian kerjakan UTBK itu lebih mudah. Itu aja. Rajin-rajin aja TO-nya. Udah. Betul banget guys, karena TO tuh nanti bakalan jadi standar kalian gitu loh, kayak, oh skor aku segini nih, aku pengen ke jurusan ini yang skornya sekian. Jadi kayak teman-teman tuh bisa menjadikan skor TO tuh patokan, apakah teman-teman bisa ngelewatin passing grade-nya yang jurusan teman-teman mau gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan nih, gimana tips and trick atau gimana-gimana gitu. Aku pengen ditanya-tanya juga, aku ingin mendengar banyak pertanyaan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau mungkin pertanyaan dari temannya yang nggak masuk ke sini, siapa tahu Hmm. kalian ingin tahu jawabannya biar bisa sharing gitu ya, boleh juga. Ini jangan lupa ya guys, promosikan ini ke teman-teman kalian. Intinya kalau dengan kami itu nggak usah malu, kita dulu kenal kenal loh kita ini pas di SMA, jadi nggak usah malu bertanya.
Ini saya juga banyak nih yang ngechat, termasuk Rama. Ya, karena banyak yang ngechat kita guys, kayak nanya-nanya SNBT gimana, apa segala macam. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang emang selalu dipertanyakan kelas 12 ya biasanya tuh. Atau mau nanya tips and trick. Sebenarnya kalau di SNBT skorku nggak terlalu tinggi guys. Ada lagi nggak? Mungkin sambil nunggu ada yang mau sharing lagi ke kakaknya. Sharing apa ya? Aku baru di kader guys kemarin. Sebenarnya nggak boleh dikasih tahu tapi kaderisasi itu asik. Sama saya juga baru selesai liburan langsung langsung ke pelosok. Oh, iya. Aku baru kuliah 1 minggu dan alhamdulillah tugasnya banyak. Jadi di semester 2 aku ketemu beberapa matkul yang ya begitulah, susah, 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 susah aja sih, nggak susah banget, tapi nggak tahu dosennya. Oh ya, di sini saya mau sharing nih. Hmm, Ada survei yang mengatakan katanya itu, ya bukan survei sih, emang faktanya banyak banget anak itu yang kalau gagal biasanya ngambilnya ke pendidikan. Nah, di pendidikan itu banyak lagi rankingnya. Dan salah satu yang tertinggi itu bahasa Inggris. Saya juga sempat tanya-nanya di SMA kemarin dan kebetulan yang banyak. Nah, karena saya dari bahasa Inggris juga, saya mau ngasih saran aja. Sebenarnya ini berlakunya buat semua juga sih. Yang kalian ambil itu, prodi atau jurusannya, pastikan itu adalah yang kalian kuasai banget. Contoh kayak tuh Pak Jaim yang rambutnya muncul. Itu dia kan ngambilnya kimia tuh. Pastikan kalian itu saat masuk ke kimia, bisa mengikuti pembelajarannya. Atau seperti Kak Julpa, teknik itu banyak hitung-hitungannya, pastikan kalian pasti bisa hitung-hitungannya juga. Contohnya juga saya, bahasa Inggris. Saya juga dulu ngira bahasa Inggris segitu doang, ternyata pas masuk nggak susah itu. Kalian bakal nemu banyak sekali dosen yang memang betul full pembelajarannya full bahasa Inggris. Ini juga berlaku buat prodi lainnya. Saya mau spoiler dikit ya. Semua bahasa Inggris doang. Ya intinya pastikan jurusan yang kalian pilih itu kalian betul-betul menguasainya itu sih. Biar kalian nggak banyak kok teman saya yang kami itu asalnya 117 dan sekarang sisa seratusan atau bahkan 90-an karena pada akhirnya mereka nggak bisa ngikut. Kenapa mereka ngambil padanya cuma ngikut-ngikut teman doang? Nah, itu dia masalahnya. Ngikut-ngikut teman itu yang akan ngisatin kalian. Teman yang kalian ikutin itu, dia paham apa yang dia ambil. Sedangkan kalian yang ngikut-ngikut itu nggak paham. Itu hati-hati, tersesat kalian. betul banget ya teman-teman. Pokoknya kalau milih jurusan kuliah tuh jangan ngikut-ngikut teman karena justru kadang teman itu yang justru menjerumuskan kalian gitu loh. Takutnya nanti teman kalian sanggup, kalian enggak gitu-gitu. Kalau di angkatanku sih dari yang awalnya 71 berkurang jadi 1 karena dia pindah kuliah, guys. Nggak tahu kenapa. Apalagi yang mau di-share sharing-sharing ini. Apakah teman-teman ada yang mau di-share-share? Ayo join Tackling ULM. Oh iya, Itu namanya promosi lah. aku juga pengen ngomong ini bedanya tackling sama teknik infrastruktur lingkungan. Karena banyak yang bilang juga infrastruktur lingkungan itu sama kayak tackling yang Amai punya, yang jurusan Amai. Sebenarnya beda beda teman-teman karena eh, di infrastruktur sendiri itu kami justru malah lebih ke mempelajari bangunannya. Kami ada mempelajari masalah lingkungan, tapi nanti kami tuh bakalan mempelajari bangunan yang bakalan berguna ke lingkungan gitu loh. Awalnya aku juga mikir infrastruktur lingkungan, wah asik nih teknik lingkungan, aku bilang gitu. Ternyata enggak guys, kami setiap hari dibantai sama gambar teknik. Tackling aja guys. Kata gue tackling aja guys. Mau bertanya, kalian udah ada nggak belajar tentang apa? Betul. Sudah sudah belajar tentang UTBK belum?
Kalau malu keluar suara lewat chat aja boleh. Ya, boleh lewat chat aja. Soalnya aku baru tahu dari tadi kan aku barusan dari pesawat ke ini ya. Ada itu ini dia dia masuk UNER jalur UTBK. Aku nanya-nanya tentang dia, bagaimana bisa masuk apa jalur UTBK itu. Nah, ternyata kenapa ada yang namanya sistem pembobotan untuk kayak teknik atau apa? Ternyata menurut dia itu kenapa kalau misalnya kayak kedokteran, habis itu yang hitung-hitungan itu nilainya tuh kayak tinggi itu sebenarnya bukan pembobotannya tuh bukan di peminatan ataupun pengetahuan kuantitatif, tapi mereka pembobotan di situ karena nilainya di situ yang lebih besar daripada apa mata pelajaran yang lain dari kayak pengetahuan umum, habis itu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. So, nilai yang paling besar itu di bagian matematika itu. Tapi kalau emang kalian pengen yang sekiranya bisa ya tetap fokusin yang ke literasi bahasa Indonesia atau apapun itu. Tapi kalau kalian ngejar skor, kalau kata dia sih tadi emang itu fokusnya ke hitung-hitungan karena memiliki beban poin yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau aku tadi dapat informasi seperti itu. Hmm, oke oke. Katanya mereka udah belajar dikit-dikit, sama ada yang sudah Kak, cuman belum terlalu paham. Oh, Jadi, kalau menurutku sih ya cari aja yang paling materi yang dipahami. Aku juga baru tahu ternyata kayaknya masuk akal juga teorinya. Soalnya emang kemarin itu kan apa kayak nilai PK atau PM itu bisa 1.000 sedangkan yang lainnya tuh enggak kan. hmm, Emang berarti pembobotan paling tinggi kalau pengen nilai skor tinggi ya di situ. Kalau kalian. lebih ke gara-gara yang PKPM tuh sebenarnya jawabannya tuh pasti asalkan kita bisa nyari caranya gitu loh. Ya, itu sih. Sama ada cara nembak juga sih. Cara nembak nanti aja dulu. Cara nembak Nah, nanti nanti dulu. nanti kita harus fokus ke materi. Oke, nunggu nunggu deadline aja ya. Itu. Nah, jadi kan teman-teman bilang tuh ada yang sudah Kak, cuman belum terlalu paham. Nanti kalau misalnya teman-teman belajar bareng sama kami dan misalnya nggak paham itu boleh banget loh ditanyain ke grup kayak Kak ini kok bisa begini, ini kok bisa begini biar kita bahas sama-sama guys, biar nanti teman-teman juga paham sama dasarnya gitu-gitu. Karena eh, ngejar SNBT itu sebenarnya perlu waktu yang lama. Cuman aku yakin teman-teman kalau misalnya memang yakin di pengen banget SNBT masuk jalur SNBT bisa aja kok di Hamin 70 ini. Soalnya ada temanku yang lolos di kedokteran. Itu skornya 807. Dia belajar bener-bener 1 bulan aja. Bener-bener 1 bulan. Cuman aku nggak tahu ya anaknya emang pintar banget sih. Tapi kayak pasti bisa kok teman-teman semua. Eh, Abi, bagaimana pendapatmu Abi? Abi belajar Hamin satu. ya, atau Abi belajar Hamin 1 tuh. Gimana ya? Tapi saya maksud dari belajar Hamin satu itu bukan berarti saya nggak ada belajar sama sekali. Kebetulan saya ini mungkin salah satu dari orang yang rame nih di angkatan kalian. Orang yang ngejar chassis, apa tuh chassis yang jogging tiap sore itu. Nah, pokoknya itulah. Dan saya itu asalnya sempat bingung, ambil nggak ya UTBK ini. Bahkan saya ini tipe yang jujur aja nih, ngeremehin ke UTBK itu di saat yang lain kayak apa sih kayak berkumpul bahas aku pasti kayak nggak ikut malah bahas yang lain soalnya aku fokusnya ke apa yang aku ingin ambil aja yaitu di tadi kedinasan itu dia saya belajar kedinasan ternyata gugur saya kalau nggak salah itu kurang sekitaran 12 poin untuk lolos yang di Kalimantan Tengah jadi kalau diibaratkan soal itu minimal andaikan saya benar 3 soal lagi kayak saya lolos. Nah untungnya di situ saya udah daftar UTBK karena emang disuruh orang tua saya ambil aja soalnya kedinasan pasti sulit ya udah saya ambil. Nah saya itu belajar 1 hari itu ya full sih sebenarnya jangan ditiru fix jangan ditiru. Saya cuma belajar hal yang memang saya kurang paham. Kalau kayak penilaian kuantitatif ya sebutannya yang hitung-hitungan itu. Nah, saya itu sudah ada ikut bimbel pas di kedinasan. Itu namanya fokus akademi. Nah, ada sedikit kemiripan di beberapa materinya, tapi juga yang nggak mirip. Jadi, nah,
saya itu fokus di hari itu cuma mempelajari yang nggak miripnya sama sekali. Contoh kayak apa ya? Kalau kayak PK itu udah ada pelajaran yang psikologis yang gambar aneh-aneh juga udah ada pembelajaran. Jadi saya tinggal mempelajari apa yang saya nggak paham aja. Kemarin itu saya cuma berlatih, paling banyak berlatih di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Soalnya saya orangnya kurang kuat literasi, tapi saya belajar. Akhirnya lolos dong. Ternyata literasi itu emang ada triknya. Kalian nanti soalnya, nah kita spoiler dikit, di UTBK itu nanti kalian bakal dikasih soal, kalau di Indonesia kurang lebih aja 3 paragraf, 4 paragraf, bahasa yang digunakan juga. Nah, ini harus kalian tahu, bahasa yang digunakan di literasi itu beda sama yang kalian temukan di buku-buku biasanya. Itu bahasanya lebih rumit, Inggrisnya juga lebih rumit. Saya kemarin sempat kaget, ada beberapa kosakata yang tidak saya ketahui di literasi, tapi saya ada sedikit trik, nanti kita share triknya gimana saya bisa jawab, dan alhamdulillah kemarin saya di nilai itu yang paling tinggi malah di literasi bahasa Inggris, sesuai yang saya inginkan. Makanya saya lolos di bahasa Inggris juga. Ada kok triknya. Nah, ini kami sini bakal bagi-bagi trik nih. Ada kakak-kakak yang mungkin jago di hitung-hitungan bakal bagi-bagi trik hitung-hitungannya. Kakak yang jago di psikotes apa sih? Yang aneh-aneh itu soalnya. Yang itu soal nalar lah. Ada bakal sharing-sharing juga. Literasi juga bakal ada kok. Jadi kalian aman aja. Kalian nggak bakal ketinggalan materi. Betul. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau udah cukup gitu? Ini kalian pada pada itu nggak? Pada ikut SNBP nggak? Coba dong spoiler SNBP kalian gimana? Gitu, Kak. Oh my God. Kamu pilih di mana? Spill dong pilihannya. Sepil. Karena aku kemarin SNBP itu literally bunuh diri, guys. Karena aku nggak apa sih? Karena aku nggak ngejar univ di Kalimantan, akhirnya aku bunuh diri di SNBP, guys. Sebenarnya menyia-nyiakan kesempatan, tapi ya gimana ya? Tapi kalian juga pilihan kedua yang harus di kampus Kalimantan itu pastikan kalian memang ingin. Takutnya Mm-mm. kalian malah kejebak di Betul. kampus yang kalian itu. Baik kecil ular. UPR. Oh my God. UPR. Beliau akan menjadi bronya Ferdi. Harusnya Ferdi ada di sini. Hmm. Buat sharing-sharing soal UPR. Semangat ya. Semangat. Di UPR enak kok. Kakakku sudah memberikan testimoni. Iya sih. Kamu di Teman-teman UPR juga banyak. pendidikan atau teknik nih? Coba sharing ngambilnya apa di UPR Iya. ya? Ngambilnya Atau apa? bahkan hukum. TLM. Itu apa? Teknik. TLM apa teknik? Apa tuh, Rai? Teknik lambung mangkurat. Ah, nggak usah ngejek. Nggak usah Oh, ngejek. anjir. Enggak. TLM Itu apa? yang Oh. Teknologi Laboratorium. laboratorium itu Artinya sama kayak ada ya di UK. Gue baru tahu. Baru tahu, sumpah. laboratorium medis dia. sama Kayak kayak siapa ini ini? Fauzun. Nah, ya Sama itu. dengan Pujun. Sama kayak gitu. Hmm. Ya, laboratorium medis juga. Itu jurusan baru kok, aku baru denger, coy. Iya sama. Di Jawa aja Pujun banyak. Kalau Nanti di kalian Jakarta belajar adanya teknik alat-alat medis. biomedis, guys. Keren. Keren. Keren itu praktikum Keren. terus tapi. Keren tuh nama. Kayaknya bau-bau praktikum terus, tapi semangat ya. Dari nama jurusnya keren, pasti isinya keren juga. Betul. Tapi aku baru denger, coy, sumpah. Wow, kerennya UPR. Enggak ya, aku malah yang pertama di sini UNER. Kenapa? Di sini ada, aku nemunya langsung TLM adalah apa, langsung Universitas Airlangga pertama. Pamer itu. Keren. Apa ya, aku ITS. Mama, aku pengen UNER. Kalian juga harus banyak siap-siap.
kehidupan mandiri. Ya, sebenarnya kelas 12 ini semester 2 ini capek guys. Apalagi di tengah kalian akan digempur sama SNBP, SNBT lagi. Ujian akhir Ujian lagi. lagi. Oh iya, ada satu hal yang kalian harus pelajari saat kelas 12 sebelum kuliah. Yaitu satu hal aja. Bisa masak. Tai. Real. Jadi apa ya? Kalian jangan jadi introvert juga nanti pas kuliah ya. Tergantung. Pokoknya kalian harus bisa masak. Kalau enggak boncos duit kalian. Itu saja. Enggak Nah, kok kita di sharingnya santai aja. Jogja geprek 8.000 dapat, mie ayam 8.000 dapat. Kurang. Nah, lihat kan kita sharingnya santai aja, nggak usah yang terpaku banget. Mana ada Atau kurang di sini. Makanya di guys, BJM juga murah-murah. Santai aja Ya, kalian. Kalteng itu itu kan emang terkenal tinggi biayanya. Aku emang duit bulanan kalian berapa? Sudah terlalu jauh nyenggolnya. Di bawah 1 juta masih hidup masih aku masih. Bisa loh. masih. Aku sering nge-challenge diriku loh. Iyalah, Aja hidup. Aku masih. bagus saya. Seminggu 200.000. Mau buat Kucing apa? tuh. Per bulan per minggu. Per minggu 200.000. Kalau per bulan kan jadinya 800 kan. What the hell? Alasannya karena aku makan di luar. Oh iya. Iyalah. Nggak masak. Kalau Kosku setiap nggak ada orang kan dapur punya guys. enak. Mil, Kalau aku di bos. taksi nggak Ya, sehat anjir. itu gini, bulan Bocah pertama baru aja makan mie. sehat. 10 hari makanan sehat, medium, promak gitu. Oh iya, Iya, kalian Di. sharing aja pokoknya kehidupan kampus gimana. Pasti kami jawab kok. Iya, kehidupan kampus nih. Kehidupan kampus gimana? Kak, Ya, gimana di kader tuh? Nah, Seneng Kader nggak? tuh nggak boleh. Asik. aku baru merasakan guys di Kader kemarin tiba-tiba lampu gelap jedar. Bang. Masuklah yang berpakaian Kader hitam tuh seru rambut kok, nggak panjang. diapa-apain. Oh ya, by the way untuk kader tuh setiap kampus masing-masing punya Hmm, caranya ya. Kayak beda. Kak Ijul tadi Apa? gelap-gelapan. Kalau kami juga gelap-gelapan, bedanya kami adalah Pertama tuh tahu nggak, kami itu disuruh mecahin riddle. kalian jago pramuka enak aja Disuruh kok kalau ditunggu. disuruh mecahin riddle-riddlenya tahu nggak, pakai Morse, pakai sandi kotak, beh. Pramuka, bos. Wah seru ya, kadernya pengen kader. Ribet pramuka kalian, kami cuma kemah di lutas. Aku pengen kader kak, boleh nggak? Terus tugasnya bikin buku angkatan. Terus kayak harus selfie sama 310 orang yang ada di angkatanku. Ah, itu mah. Alah biasa itu mah. Iya, disuruh bikin gitu. Terus kayak harus ditanya fun fact dia apa, Easy. first impression Sebenarnya gimana. semuanya seru kok. Nanti kan pas kampus itu sebenarnya semuanya seru kok. Betul. Apalagi kalau kalian memang masuk kampus yang kalian impikan banget. Mungkin kalian side eye banget itu. Oh iya, Siap. kalau kalian ada mungkin sering lihat di TikTok kayak apa sih yang viral-viral, mungkin kalian karena mungkin kami udah bukan masanya, udah jarang sebenarnya FYP ku masalah problem. Tapi biasanya kalau anak 12 itu FYP pasti banyak isu-isu tentang UTBK SNBP. Kalau kalian ada yang bingung tanyakan aja gitu. Betul. Katanya kampus itu gimana, bikin lupa waktu kalau ikut organisasi dan sejenisnya. Tanya aja. Pasti organisasi sastra mesin. Boy, sastra mesin itu fakta isinya, dosa ditanya. Tapi di prodiku enggak sih. Aku belum ikut organisasi apa-apa, guys. Hehehe. Lagi-lagi mungkin sharing dari kakaknya yang dari keperawatan. Teman-teman ada yang pengen ditanyain deh, yang paling pengen ditanyain gitu loh. Apa? Kami akan menjawab sebisanya, guys. Biasanya kelas 12 tuh apa sih? Atau mau tanya tentang beasiswa tuh sama Bang Nara? Ya, beasiswa boleh. Kalau Bang Nara yang pingsi-pingsi itu PP-nya. Bentar lagi ada pembuka, Iya. coy. Tolong Nah, itu. pantau. Nah, itu nanti kami bakal nge-share tentang beasiswa juga kok. Jadi kalian Dan juga kalau teman-teman tuh punya teman yang bingung mau belajar UTBK, bisa nih rekomendasiin Aksamala. Kami masih open kok sampai sampai sampai
sampai Sampai kalian selesai. ya sampai kalian selesai masih open banget. Soalnya kami tuh di sini pengen ngebantuin anak-anak Semansa karena kami tahu gimana rasanya di Semansa itu kayak kekurangan informasinya gimana, waktunya gimana gitu dulu. Loh, Kak Nara, Nara, dapat pertanyaan Apa, tuh Kak Nara. apa itu ada Habis pertanyaan? S1 keperawatan tuh wajib ngambil profesi kah? Nah, Jauh bos. jawab. Oh, sebenarnya tuh kan kalau Politeknik atau D4 sebenarnya nggak wajib ya kalau S1. Karena dia bisa langsung praktek. Cuma kalau aku S1, kata dosenku tuh aku harus wajib profesi. Nah, plusnya kalau keperawatan di Undip adalah harga kamu akan bayar UKT buat profesi itu akan sama dengan UKT kamu waktu sarjana. Jadi misalkan di kampus lain tuh biasanya ada uang pangkal atau SPI buat profesi dan biasanya lebih mahal. Tapi kalau di Undip, kalau misalnya kamu lolos di keperawatan itu bakal sama dengan harganya tanpa uang pangkal itu sih. Dan ngambil profesi itu 1 tahun aja sih sebenarnya. Cuma kebanyakan praktek ya. Kayak stase yang aku bilang tadi ada pijat-pijatnya itu salah satu tahapan buat profesi. Jadi kakak-kakak yang ada ini tuh sebenarnya profesi. Sebenarnya seru aja kok kalau keperawatan. Aku enjoy sih. Cuma teman-teman aja sih yang nggak enjoy. Itu sih. Lagi, aku sangat menyarankan sih. ayo masuk Undip. Tuh. Kalian masuk perguruan tinggi yang bagus-bagus, SMA bakal terangkat loh namanya. Betul guys, betul. Oh iya, apa namanya? Aduh, lupa tadi aku mau ngomong apa. Kalian Ya intinya, udah ada itu belum sosialisasi yang dari kampus lain gitu? Kayak oh biasanya, biasanya ada kan? biasanya ada banyak kampus-kampus sosialisasi yang, Bahkan dari penerbangan biasanya ada juga nih. heeh. Ada nggak? Kemarin Jumat. Dari apa tuh? Kampus apa tuh? Kampus apa itu? Oh, beda. Politeknik Seruyan. Oh, Politeknik Sampit coy. Politeknik Sampit. Oh, teknik kan Oh, yang geser kemarin promosi juga ya? Hmm? Yang kampusnya dekat dengan waterpark itu kan? Iyalah, Politeknik Sampit. Kalau Hmm. masih ada pertanyaan nggak? Ini udah masuk waktu asar sekiranya. Kalau misalnya masih ada, masih bisa dijawab gitu loh. Semangat teman-teman. Apakah masih Ya, ada? saya pribadi juga nanti bisa kok kalau ada Ya, pertanyaan tapi, lagi. oh, betul. Teman-teman. Pokoknya ajak aja teman kalian yang mungkin Hmm. bingung-bingung. Nggak Atau, punya tempat bertanya. atau kita perlu nih bikin batch 2. What the hell? Bisa enaknya saja kakak-kakak di atas. Tinggal tinggal kita share yang kemarin sih. Untuk kakak-kakaknya buka dong mic, open kameranya dong yang belum open biar tahu Kita mukanya. kita deh, kita Nah, kalau sekiranya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita mau foto bareng, fotobar. Aku pengen ke Undip juga bisa nggak? boleh. Boleh, ayo SNBT lagi. Aku pergi. Elpa mana muhanya? tadi HB Ikam ITS ya. Kada. Aku sudah Nyaman nyaman mengkader dengan Ikam. Lakas. Aku hendak mengkader kawan. Guys, kita foto dulu. Hai. Nanti nanti ini kelasnya ada kelas mentoringnya ada recordnya kok di YouTube nanti bakalan aku upload. ya nanti kami share aja lah. Kalian kalau masuk ITS dapat buku kalkulus gratis. Wah aja dapat jaim juga loh kalian nanti. Ngawur ganda. Mendadak trauma mengejar ITS. To the point Nggak langsung jadi. juga. Surabaya panas guys, nggak usah. Jogja aja adem. Hujan terus tiap Kalau hari. langsung hujan terus bisa main kotok nggak kalian? Emang Guys, kita akan berfoto, akan ku aja kata gue nggak usah jauh. Betul, ya intinya nanti kalian bincangkan juga sama orang tua kalian. Terkadang Iya. ada orang tua anak yang nggak mau jauh-jauh kayak saya. Orang tua aku nggak apa sih sebenarnya nggak ngebolehin aku ke UGM guys. Tapi
Malah justru nyuruhnya udah di UPR aja lebih enak bilang gitu. Tambahan Kita lagi, ingat semua kampus itu bagus ya. Semua kampus bagus. iya, semua kampus itu bagus karena tergantung orangnya lagi, ya kan? Kalau teman-teman memang bisa memanfaatkan apa yang ada di sana, mau dimanapun kan kampusnya pasti bakalan bagus kok. Yoi. Hashtag kabur aja dulu. Let's go. Ayo guys, kita kita berikan gaya terbaik kalian walaupun teman-teman kita nggak on cam nggak apa-apa. Berikan gaya terbaik kalian satu dua. Karena ini screenshot jadi lama ya. Maaf. Sebenarnya nanti muncul di YouTube. Ya, ya intinya nanti ini kami online aja kok terus di grup. Kalian kalau bertanya pasti terjawab kok. Kalian jangan malu buat muncul guys, muncul aja nggak apa-apa. Anggap aja kami teman sebaya kalian lah, nggak usah yang takut takut inilah Nggak takut yang nggak usah. pakai serudung, Kak. Nah, Ganti Telkomsel biar lancar jaringanmu. Karena pakai serudung Jar. ya nggak apa-apa. Oh, bisa Makanya diingat. itu, Lelet coy makanya Bu Hankam jaringan di Surabaya jaring gue. lancar. Ini promo Surabaya terus ini. Tapi ya gitu, panas aku berkeringat terus. Ya, udah kayak ini biar asalkan dulu. Sekali lagi. Terus sekali lagi. Dan ya mungkin segitu ya teman-teman. Dan lagi aku ngingetin kalau misalnya pengen nanya dan lain sebagainya itu nggak apa-apa di grup. Santai aja. Kayak karena adanya program ini buat itu buat ngejawab semua kebingungan kalian gitu loh. Dan aku ngucapin makasih karena teman-teman ada pengen ngeluangin waktu buat ikut Zoom ini. Dan mungkin dari teman-teman mentor juga ngucapin terima kasih ya. Karena alhamdulillahnya masih ada yang ikut gitu loh. Dan mungkin teman-teman bisa nih rekomendasiin ke teman-temannya. Kalian ikut ini loh buat buat ngejar SMBT gitu. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih ya udah hadir di sini sore ini. Maaf ngeganggu waktu teman-teman semua. Dan sampai jumpa di program mentoring Aksamala. Nanti untuk jadwal mentoringnya bakalan aku kirim di grup ya. Kalian tunggu materinya. Enak. Terima kasih all. Apa Ikam kalau keluar tuh langsung mati semua? Oh iya oke, makasih all. Yuk, silakan dulu. Hostnya Raya nggak sih? Ya. Keluar.